ke-258, Healing. Yasmin dan Ihsan hanya pergi berdua saja ke rumah sakit. Agil tidak bisa ikut sebab ia harus mengajar. Ihsan pun juga seharusnya mengajar. Tapi Yasmin ngotot minta ke rumah sakit. Jeti mau tidak mau mereka pergi ke rumah sakit. Sedangkan Cindy dan Azmi juga tidak bisa ikut, karena tidak ada yang menjaga Kal. Assalamualaikum, ucap Yasmin dan Ihsan saat tiba di ruangan Mila. Waalaikumsalam, sahut Mila dan Hanan. Saat ini, mereka hanya berduaan di ruangan itu. Karena yang lainnya sedang pergi makan siang. Selamat ya buat kalian berdua. Sekarang sudah jadi orang tua. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehah, ucap Yasmin sambil memeluk Mila. Amin. Terima kasih, Yas. Tidak lupa Ihsan juga memberikan selamat pada mereka. Dan menyerahkan semua buah tangan dari Yasmin. Tadi ia membuatkan beberapa macam kue bolu, serta membeli parcel buah di jalan. Tidak lupa ia juga membawa satu kado yang cukup besar. Ya ampun, ini bawaanmu banyak banget. Yas, repot-repot banget, sih. Ucap Mila sungkan. Gak apa-apa, gak repot sama sekali, kok. Cuma sedikit seserahan buat calon mantu aja, sahut Yasmin sambil terkekeh. Ihsan dan Hanan langsung mendelik, dan saling menatap satu sama lain. Sedangkan Mila ikutan terkekeh, sebab ia sudah mengerti dengan kelakuan sahabatnya itu. Silahkan dipilih mau melamar yang mana. Yang pakai bedong warna pink, namanya Adriana. Yang bedong kuning, namanya Aklima. Yang bedong ungu, namanya Aminah. Tambah Mila sambil memperkenalkan satu persatu anak-anaknya. Yasmin berjalan menuju tempat 3 bayi itu diletakkan. Ia langsung membekap mulutnya dengan tangan, karena takjub melihat bayi-bayi itu terlihat sangat cantik semua. Sebab bibitnya juga memang bibit unggul, ganteng dan cantik. Masya Allah, kalau begini cantiknya. Aku sih, pingin semuanya aja. Mil, celetuk Yasmin. Enak aja, anakku dilarang diduakan. Apalagi ditigakan. Hahaha, kali aja boleh. Biar enak banyak punya mantu cewek. Biar bisa disuruh bantu-bantu beresin rumah. Bantu-bantu masak. Bantu-bantu nyuci. Kamu cari mantu atau cari pembantu? Sih, aku gak mau kalau nanti anakku dijadiin pembantu sama mertuanya. Aku mau mereka diratukan. Tenang, aku akan jadi mertua yang baik kok. Seperti mertuaku yang telah mengajariku bagaimana cara memperlakukan seorang menantu. Ihsan dan Hanan geleng-geleng kepala, melihat dua sahabat itu berbicara sangat serius. Namun mereka sedikit khawatir karena pembicaraan orang-orang itu sudah terlalu jauh. Takut lupa dengan jalan pulang. Pembicaraan kalian itu terlalu jauh. Anak-anaknya aja baru brojol gini. Yang dipikirin udah nikahnya aja. Padahal perjalanan masih panjang loh. Masih harus mengurus mereka sampai besar dulu. Ini anak bayi gak bisa kena angin langsung mengembang besar. Tapi harus dibesarin pelan-pelan. Paling gak 20 tahun kemudian baru bisa dinikahkan. Kau tegur Ihsan. Iya, nih. Dikira bisa kali dikasih angin, langsung jadi besar. Harus dikasih makan dulu pakai beras ribuan karung. Baru mikirin mantu. Timpal Hanan. Para bapak-bapak boro-boro mikirin perjodohan. Yang ada di pikiran mereka saat ini, apakah mereka bisa membesarkan anak-anak dengan baik, tanpa kekurangan. Dan apakah bisa memberikan pendidikan terbaik hingga mereka dewasa kelak. Sebab merekalah yang bertanggung jawab kepada anak dan istri. Bertanggung jawab untuk membimbing. Dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tidak seperti Yasmin dan Mila yang sudah punya suami. Tapi mereka masih terlihat santai tanpa beban. Karena sudah terbiasa diratukan oleh suami-suami mereka. Padahal saat ini Hanan juga ragu. Apakah ia mampu mengurus 3 bayi sekaligus? Ditambah lagi terkadang harus mengurus Mila yang sikap bocilnya masih suka kumat. Pada sensian amat, sih. Orang cuma bercanda tahu. Lagian kalau anak cewek mah, gak harus nunggu mereka berumur 20 tahun ke atas.
18 tahun juga udah bisa dinikahkan. Sahut Yasmin. 18 tahun masih muda banget. Belum pantas jadi istri. Masih bocil ntar gak bisa ngurusin suami. Bisanya cuma ngambek sama tantrum gak jelas. Sahut Ihsan kelepasan. Yasmin memicingkan mata. Maksudnya apa? Nyindir aku. Hanan dan Mila mengulum senyum. Karena Yasmin langsung berubah menjadi singa. Gara-gara Ihsan kelepasan. Sepertinya ia lupa di umur berapa saat menghalalkan Yasmin dulu. Ihsan membekap mulutnya dengan tangan. Karena sadar ucapannya tadi salah dan bisa menyebabkan perang dunia. Aku gak nyindir, kok. Cuma bilang apa adanya aja. Cicitnya pelan. Oh, jadi abang ngatain aku gak bisa ngurusin suami. Bisanya cuma ngambek. Sama tangkum gak jelas. Aku gak ngatain kamu. Sayang. Karena kamu bisa ngurusin aku, kan? Bisa masak. Bisa nyuciin bajuku. Dan juga bisa ngurusin anak-anakku. Terus tadi kenapa abang bilang begitu? Apa abang gak sadar dulu nikahin aku di umur berapa? Iya. Maaf. Tapi abang gak bermaksud nyindir kamu kok. Sayang. Tapi kenapa pakai ngatain 18 tahun itu masih bocil? Kan? Emang iya? Sahut Ihsan santai. Lagi-lagi mulutnya kelepasan. Oke. Aku bocil. Dan abang Om. Si bujang tua yang sudah menikahi bocil. Balas Yasmin sambil meletakkan tangannya di dada Ihsan. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Iya, kamu benar dan aku memang Om, yang udah tua. Ihsan terpaksa mengalah agar tidak terjadi perang dunia. Rasanya sangat tidak lucu jika harus bertengkar di rumah sakit. Udah. Mendingan sekarang pilih lagi aja. Mau yang mana calon mantunya? Kau tegur Mila. Kini giliran Hanan yang menatap tajam Mila. Ia sama seperti Ihsan, yang tidak ingin terlalu jauh merancang masa depan anak-anak mereka. Bercanda, Bang. Sambung Mila sambil nyengir. Sudah puas melepas rindu dengan sahabatnya. Kini dua orang itu memutuskan untuk pulang. Tapi Yasmin yang sudah lama tidak lepas dari kandang itu, ingin menghirup udara segar lebih dulu. Ia tidak mau jika langsung dibawa pulang ke rumah, sebab jarang-jarang bisa jalan berdua seperti ini. Kita mau kemana lagi? Sayang? Tanya Ihsan, karena dari tadi Yasmin celingukan menatap ke arah jalanan. Gimana kalau kita ke pantai aja, Bang? Ke pantai ngapain? Kamu mau berenang? Tanya Ihsan balik. Yasmin menggeleng sambil tersenyum. Enggak berenang juga. Sih. Tapi aku pingin kita makan-makan sambil duduk di pinggir pantai. Pantai yang mana? Tuh, di depan sudah sampai. Pantai yang dimaksud Yasmin memang berada di pinggir jalan raya. Dan sekarang mereka sedang melewati jalan itu. Kamu yakin kita mau ke pantai ini? Kalau mau makan di pinggir pantai, emangnya langsung duduk di pasir? Tanya Ihsan meyakinkan. Sebab biasanya tempat penjual makanan berada di atas. Sedangkan di pinggir pantai hanya hamparan pasir yang luas. Sedangkan pantai yang bisa untuk bersantai, dan ada tempat duduknya juga tidak jauh dari sini. Hanya saja tempatnya sangat ramai. Berbeda dari di pantai ini yang terbilang sepi. Yakinlah. Orang di sini juga sekarang ada tempat duduknya kok, di pinggir pantai. Jadi kita bisa nyantai-nyantai juga. Kamu tahu dari mana? Biasa. Aku pakai ilmunya abang. Yang setiap mau kemana-mana lihat di internet dulu. Sahut Yasmin sambil terkekeh. Bisa aja kamu. Ya. Ihsan juga ikutan terkekeh. Rupanya apa saja yang ia lakukan, maka akan dijadikan contoh oleh istrinya. Mobil mereka sudah masuk ke parkiran pantai itu. Mereka langsung memesan 2 mangkuk bakso dan juga es jeruk. Kemudian menyewa tempat duduk yang ada di pinggir pantai. Makan bakso berduaan di pinggir pantai seperti ini saja, sudah membuat Yasmin yang jarang healing itu bahagia, dan meleleh sampai ke jantung.
Berasa romantis banget. Padahal yang dimakan hanya semangkuk bakso, di pinggir pantai pula. Bukan makan makanan mahal dan di restoran mewah. Cara membuat istri bahagia, memang sesimpel itu. Mereka tidak butuh yang mahal, yang penting bisa berduaan saja rasanya sudah senang banget. Hanya saja terkadang Ihsan terlalu sibuk, dan jarang memiliki waktu untuk mengajak istrinya jalan-jalan seperti ini. Sehingga setiap kali jalan-jalan mereka langsung memilih ke tempat yang cukup mahal, seperti menginap di villa. Selesai makan, Yasmin menyandarkan kepalanya di bahu Ihsan. Ternyata begini. Ya, Bang, rasanya pacaran. Ucap Yasmin sambil tersenyum. Ihsan membelai lembut kepala sang istri. Ya, mungkin rasanya seperti ini kali, ya. Tapi ini kita pacaran versi halal. Dan pacarannya gak bisa lama-lama. Di rumah ada anak-anak yang udah nungguin kita. Seketika Yasmin langsung lemas. Baru aja meleleh. Berasa pacaran. Diingetin lagi kalau udah punya anak. Hahaha. Namanya juga sudah jadi orang tua. Dimanapun pasti selalu ingat anak. Sayang. Ya udah. Kalau gitu kita pulang sekarang aja. Deh. Aku jadi kangen sama mereka berdua. Oke. Lain kali abang bakalan ajak kamu kesini lagi. Makasih suamiku sayang. Ucap Yasmin. Ia ingin mengecup pipi Ihsan, untung Ihsan sigap menghalanginya dengan tangan. Sebab di depan mereka juga ada orang-orang yang sedang berenang. Nyosolnya nanti aja di rumah. Bisiknya. Yasmin hanya tersenyum malu-malu. Terkadang jika sedang salting, ia memang suka merasa dunia milik berdua. Padahal sedang berada di tengah keramaian. Ke-259, salah tangkap. Assalamualaikum. Teriak Yasmin kencang di depan pintu rumah Abah. Padahal pintu itu terbuka karena orang-orangnya sedang bersantai di ruang tamu. Sambil menjaga para bayi yang sekarang sudah bisa merangkak. Waalaikumsalam. Sahut semuanya. Kencang banget salamnya. Udah kayak handphone yang baterainya full aja. Goda Agil. Sebab ia dapat melihat wajah Yasmin yang berseri-seri. Tidak seperti mau berangkat tadi yang wajahnya masam. Iya dong. Kan, habis di-charger sama Bang Ihsan. Sahut Yasmin girang sambil menunjuk ke arah suaminya. Seketika semuanya mendelik, dan pikiran mereka jadi traveling kemana-mana. Mana di sana juga ada Mbak Siti dan Bi Asih. Seperti biasa sampai saat ini Yasmin dan Ihsan tidak bisa mempercayakan anak-anak mereka kepada babysitter sepenuhnya. Setiap kali mau pergi, mereka selalu menitipkan anak-anak itu di rumah Umi Arfah beserta dengan babysitternya sekaligus. Agil menyikut perut Ihsan karena mereka duduk bersebelahan. San, jadi tadi kalian sempat pulang ke rumah dulu? Tanyanya sambil menaik turunkan alis. Enggak. Kami baru sampai langsung ke sini. Kok? Belum ada pulang ke rumah sama sekali. Jawab Ihsan santai. Ia tidak tahu jika orang-orang berpikiran aneh tentang mereka berdua. Gara-gara kata-kata Yasmin barusan. Oh jadi tadi nge-charger di mobil? Ada adegan mobil bergoyang dong. Ledek Agil sedikit frontal. Tapi Ihsan tidak dapat menangkap maksud sang kakak. Karena Askia tiba-tiba merangkak ke arahnya dan minta digendong. Kalau Yasmin sangat wajar tidak paham. Karena otaknya memang low lah. Tidak bisa langsung paham dengan satu kata-kata saja. Enggak lah. Kami tadi chargernya di pantai, Mas. Enak banget suasananya nggak begitu ramai. Ya, meskipun ada orang berenang. Sih. Ada orang yang duduk santai juga. Udah gitu anginnya sepoi-sepoi lagi, jadi nggak geras sama sekali. Cerita Yasmin dengan antusias. Mata Agil membulat sempurna. San, aku gak salah dengar? Tanyanya memperjelas. Iya. Sahut Ihsan karena memang itu yang ia dengar. Ihsan juga tidak terlalu menanggapinya. Karena ia sambil bermain dengan Askia. Hah? Kalian gak malu diliatin orang? Gak malu? Lah. Sahut Ihsan lagi dengan santainya. Astagfirullahalazim. Ihsan.
Sepertinya kamu sudah ketularan istrimu. Deh. Omel Agil. Kini wajahnya pun sudah memerah. Ia sangat malu jika adiknya benar-benar berbuat aneh di tengah-tengah keramaian. Maksudnya apa, Mas? Ketularan apa? Tanya Yasmin tidak terima. Ketularan gilanya. Wajah Yasmin yang tadinya berseri-seri berubah menjadi merah padam karena emosi. Sebab tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dikatai gila oleh Agil. Mas, ngapain aku gila? Mau ngajak ribut, ayo? Mau tarung di mana kita? Tantang Yasmin sambil berkacak pinggang. Sayang, sabar dulu. Ihsan berusaha menenangkan istrinya. Kalian berdua benar-benar gila kalau benaran ngelakuin begituan di pantai. Ihsan yang pintar itu langsung dapat menangkap ada ketidakberesan. Sebentar, maksud Mas Agil kami ngelakuin apa? Sepertinya ini ada kesalahpahaman. Tadi kata Yasmin kalian nge-charger di pantai. Malu-maluin keluarga aja tahu. Kenapa harus malu? Kan cuma duduk-duduk aja sambil ngebakso di pinggir pantai. Jelas Ihsan. Bener cuma ngebakso aja? Iya. Emang Mas pikir kami ngapain? Ihsan sudah terkekeh karena curiga otak kakaknya yang sedang bermasalah. Aku kira kalian bercocok tanam di pantai. Kan kata Yasmin nge-charger. Hahaha. Yasmin dan Ihsan malah tergelak. Ih, Mas Agil. Otaknya ngeres amat. Sih. Maksud aku nge-charger itu. Yang ngisi ulang mood yang sudah berantakan. Sekalian menghilangkan stres. Dan diganti dengan mood yang baru. Caranya dengan healing sebentar. Cibir Yasmin. Makanya ngomongnya yang jelas dong, biar orang gak salah paham. Tinggal ngomong habis jalan-jalan ke pantai aja apa susahnya? Sih. Sepertinya Agil lupa jika adik iparnya itu dari dulu ajaib. Orang aku ngomongnya jelas kok. Mas Agil aja yang piktor. Pasti gara-gara kelamaan gak dapat jatah. Ya. Lihat nih. Si abang otaknya gak pernah ngeres karena sering aku kasih jatah. Ucap Yasmin sambil menepuk-nepuk bahu sang suami. Agil memicingkan mata, sedangkan Ihsan menutup wajahnya dengan tangan. Karena di sini ada Umi dan juga orang lain. Yasmin malah dengan santainya membahas masalah jatah. Udah. Daripada otaknya ada yang cafling lagi, mendingan kamu kasih ASI anakmu dulu, nak. Ini stok ASInya mereka sudah pada habis, karena kalian perginya terlalu lama. Perintah Umi Arfah. Sebab beliau juga merasa malu dengan mulut Yasmin yang seperti remblong di turunan. Iya, Mi. Sampai lupa gara-gara Mas Agil. Sih. Omongannya udah kemana-mana aja. Yasmin langsung menggendong salah satu anaknya dan membawanya ke kamar yang ada di ruang tamu. Sedangkan salah satunya lagi digendong oleh Ihsan. Ia juga ikut menyusul istrinya ke kamar tamu. Jangan nge-charger siang-siang, San. Ledek Agil. Iri bilang, Bos. Balas Yasmin sambil berteriak. Setelah Yasmin dan Ihsan masuk ke kamar tamu, Biasi dan Mbak Siti juga sudah pamit pulang, karena memang sudah sore. Agil melirik ke arah Elvira yang sedang bermain dengan Ray. Sayang, kita ke kamar juga. Yuk. Bisiknya pelan, karena di sana masih ada Umi Arfah. Nanti aja, Mas. Ini Ray lagi main. Tolak Elvira. Ia ingin menemani Ray main di sini saja. Sebab anak itu tidak betah jika berdiam di kamar. Ia lebih senang bermain di tempat yang luas, karena suka merangkak kemana-mana. Sekarang aja, Ray mainnya nanti aja lagi. Gak bisa, Mas. Anaknya rewel kalau dibawa ke kamar. Saat ini mereka berbicara masih sambil berbisik. Ayolah sayang. Nanti dikasih mainan juga anaknya pasti diam. Kok? Rengek Agil lagi. Mas, aku capek diaminya kalau dia rewel. Balas Elvira sedikit menyentak. Ada apa? Sih? Kok?
Dari tadi Umi lihat kalian bisik-bisik terus. Tanya Umi Arfah. Ini, Mi, Mas Agil ngajakin ke kamar mulu. Udah tahu anaknya rewel kalau di kamar. Nanti dia nangis-nangis lagi minta turun ke bawah. Aku capek turun naik tangga. Jelas Elvira. Emangnya kamu mau ngapain ke kamar? Tanya Umi Arfah pada Agil. Pingin ke kamar aja. Seperti Ihsan sama Yasmin. Astagfirullah, nak. Jadi kamu iri lihat Ihsan sama Yasmin ke kamar. Mereka itu gak bakalan ngapa-ngapain kok. Cuma mau ngasih asi si kembar. Ucap Umi Arfah sambil terkekeh. Iya aku tahu. Tapi aku juga pingin kayak Ihsan. Sering berduaan sama istrinya. Sore-sore aja udah diajakin ke kamar sama Yasmin. Gak kayak aku dicuekin mulu. Berduaan di kamar paling pas mau tidur aja. Selebihnya dihabiskan di sini main sama Ray. Itu pun di kamar juga selalu Ray yang diurusin. Tidur juga berjarak, karena di tengah-tengah ada Ray. Lah, si Ihsan enak banget. Walaupun sudah ada anak Yasmin tetap nempel-nempel sama suaminya. Ini tanda-tanda orang iri sekaligus cemburu sama anak sendiri. Nih. Gumam Elvira sambil terkekeh. Ya udah, mendingan kalian ke kamar juga deh. Gak apa-apa bayi kecilnya rewel. Asal jangan bayi besar yang ngambek, entar kamu berdosa. Nak. Iya. Mi. Elvira terpaksa menurut karena disuruh oleh mertuanya. Makasih Umiku yang paling cantik. Ucap Agil sambil beranjak. Sedangkan Elvira sangat gemas pada Agil. Dasar udah tua masih aja kayak bocil. Dikit-dikit ngambek. Coba kalau gak di depan mertua, udah aku cubitin kamu. Mas. Batinnya sambil menatap sinis Agil yang sudah berjalan lebih dulu menaiki tangga bersama Ray. Ke-260, rebutan. Keesokan harinya, Mila sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Orang tua Mila meminta mereka untuk pulang ke rumah mereka saja. Seperti saat Mila hamil besar kemarin. Sedangkan orang tua Hanan juga datang menjemput mereka. Dan ingin Hanan dan Mila pulang ke rumah mereka saja. Sebab Bu Rahma sangat antusias ingin membantu merawat cucu pertama di keluarga mereka. Saat ini Hanan dan Mila sedang duduk di sofa yang ada di ruangannya. Barang-barang bawaan mereka pun telah dibereskan semuanya. Hanya menunggu Fathir yang masih mengurus administrasinya saja. Pokoknya ibu mau kalian pulang ke rumah. Ya, Nan. Rumah kita sepi banget. Ibu pingin ngerasain ngurus cucu. Hitung-hitung buat menebus kesalahan ibu dulu, yang gak pernah ngurusin kalian waktu kecil. Bujuk Bu Rahma memelas. Pulang ke rumah ibu aja, Mil. Kan, barang-barang kalian juga masih di rumah. Ibu juga pingin ngerasain ngurusin cucu perempuan. Ucap Bu Dini tidak mau kalah. Hanan dan Mila saling bertatap mata. Gimana ini, Bang? Hanan menggeleng pelan. Abang juga gak tahu. Sayang. Bingung gimana cara ngadepin mereka kalau sudah begini. Apa hari ini kita pulang ke rumah ibuku dulu. Terus beberapa hari kemudian, kita di rumah ibunya abang lagi. Gantian aja biar mereka gak rebutan. Usul Mila. Gak bisa gitu dong, sayang. Lagi pula anak-anak kita baru lahir. Masa mau dibawa pindah-pindah tempat tinggal terus? Yang ada mereka bakalan rewel, karena suasananya berubah-ubah. Habisnya mau gimana lagi, Bang? Kalau gak seperti itu, mereka bisa cekcok nanti, gara-gara saling iri. Mil, emangnya kamu mau di rumah orang tuaku tanpa aku? Cuma sama anak-anak aja? Tanya Hanan serius. Tentunya Mila langsung menggeleng cepat. Berdua dengan Hanan saja. Ia suka Parno tinggal di rumah mertua. Gak mau, Bang. Nah, makanya. Aku kan liburnya tinggal 3 hari lagi. Setelah itu harus kembali ngajar. Jadi kalau harus tinggal di rumah orang tuaku, ya, berarti cuma kamu sama anak-anak aja. Terus kita harus gimana dong, Bang? Mila sudah ingin menangis. Karena mereka benar-benar berada di situasi terjepit.
Ceklek. Fathir sudah kembali masuk ke ruangan Mila. Ayo, semuanya sudah selesai. Kita pulang sekarang. Ucap Fathir sangat enteng. Ia tidak tahu apa yang terjadi di sini tadi. Hanan dan Mila diam saja. Mereka sama sekali tidak beranjak dari duduknya. Ayo, Nan, Mil. Kok diam aja sih? Emangnya kalian masih betah di sini? Hanan berdiri dan membantu Mila juga untuk berdiri. Kita pulang ke rumah ibu. Ya, Nan. Ucap Bu Rahma cepat. Rasanya mereka berdua ingin duduk kembali, karena belum apa-apa para nenek-nenek sudah mulai lagi. Pulang ke rumah ibu aja, Mil. Pinta Budini. Jadi ini kalian mau pulang kemana? Biar aku antar sekarang. Desak Fathir. Ke rumah kita dong, Nak. Sahut Budini cepat. Loh, gak bisa gitu, dong. Kalian kan sudah ada cucu. Sedangkan ini cucu pertama di keluarga kami. Harusnya pulangnya ke rumah ibu, Nan. Ucap Bu Rahma tidak terima. Gak bisa gitu dong, Bu Rahma. Mereka juga cucu perempuan pertama di keluarga kami. Hanan menatap ke arah Fathir. Ia ingin bertanya keputusan mana yang harus diambil. Namun Fathir justru mengangkat kedua bahunya. Ia menyerahkan semua keputusan ini pada Hanan saja. Sebab Fathir juga tidak bisa berkutik jika lawannya para makhluk terkuat di bumi itu. Hanan menghembuskan nafas panjang lebih dulu, agar tidak salah dalam berucap, dan tidak melukai perasaan orang tuanya, ataupun mertuanya. Baiklah, karena di sini saya seorang kepala rumah tangga. Jadi saya yang berhak memutuskan kemana akan membawa istri dan anak-anak saya pulang. Ucap Hanan tegas. Pasti ke rumah ibu kan, Nan? Belum juga Hanan menyelesaikan ucapannya, Bu Rahma langsung menyambar. Ke rumah ibu aja, Mil. Budini juga masih kekeh. Fathir hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Tapi dalam hati ia ingin tertawa melihat Hanan yang biasanya lembek itu, harus melawan para mak-mak. Mohon maaf. Ya, Bu, saya memutuskan untuk pulang ke rumah kami saja. Tegas Hanan dengan berani. Sontak kedua mata para ibu-ibu itu hampir melompat saking melototnya. Gak bisa gitu dong, Nan. Ibu pingin dekat dengan cucu ibu. Protes Bu Rahma. Iya, ibu juga gak bisa jauh-jauh dari mereka. Maaf. Ya, Bu, tapi saya juga gak bisa jauh-jauh dari istri dan anak-anak saya. Beberapa hari lagi saya harus kembali mengajar. Kalau mereka tinggal di rumah kalian, itu artinya saya yang harus berjauhan dari mereka. Mohon pengertiannya. Ya, Bu, kalau kalian ingin dekat dengan mereka, kalian bisa nginap di rumah kami kok. Lagi pula di rumah masih ada beberapa kamar kosong. Mila tersenyum menatap suaminya. Ia baru pernah melihat Hanan setegas ini. Biasanya laki-laki itu lembek seperti jelly, dan tidak bisa membantah perkataan orang lain. Suamiku hebat banget. Puji Mila sambil berbisik. Tapi jantung abang hampir copot sayang. Karena takut diamuk sama mereka. Bisik Hanan sambil terkekeh. Mila juga ikutan terkekeh, sambil mengelus dada Hanan. Sebab ia juga dapat merasakan detak jantung suaminya itu sangat kencang. Ya udah, kalau gitu ibu nginap di rumah kalian. Ya, biar bisa bantu-bantu ngurusin mereka juga. Ucap Budini pasrah. Ia tidak berani bersikeras karena semua keputusan memang ada di tangan Hanan. Meskipun Mila adalah anak mereka. Tapi sebagai orang tua ia sadar Mila sudah menjadi tanggung jawab Hanan. Ibu juga nginap di rumah kalian? Ya, Nan. Iya, ayo kita pulang rama-rama. Mereka semua berjalan menuju parkiran. 3 bayi itu digendong oleh nenek-neneknya dan Adiba. Sedangkan Mila berjalan dibantu oleh Hanan. Mereka semua pulang rama-rama menaiki mobil Fathir. Sebab yang membawa mobil hanya Fathir saja.
Sedangkan ayah Hanan dan ayah Mila, mereka sudah masuk kerja, jadi tidak bisa ikut menjemput sang cucu. Hanya Fathir yang sesibuk apapun ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Setelah 1 jam lebih perjalanan, akhirnya mereka tiba juga di rumah Hanan yang ada di dekat pondok. Mila bernafas lega, karena sudah sekitar 2 bulan lebih tidak pernah menginjakkan kaki ke rumah ini lagi. Masya Allah, ternyata rumah kita tetap bersih dan rapi ya, Bang. Ucap Mila setelah duduk di sofa. Rumah itu memang nampak bersih, tidak ada debu sama sekali. Masih sama seperti ia tinggal dulu. Iya dong, sayang. Kan abang tiap hari beres-beres. Kadang dibantu sama Hania juga. Soalnya setiap sore dia juga masih suka mampir ke sini. Walaupun kita nggak ada di rumah, tapi aku kasih dia kunci. Jadi setiap sore sebelum dijemput Denny, dia ke sini dulu. Kadang bersih-bersih dan masakin makan malam buat abang. Wah, baik banget. Sih, adik iparku itu. Iya dong. Kan, dia sayang sama abangnya. Sahut Hanan sambil terkekeh. Nan, kok udah pada ngobrol aja? Ini kamar anak-anak kalian di mana? Tanya Bu Rahma, karena ia sudah pegal menggendong bayi berjam-jam dari tadi. Oh iya, sampai lupa kalau sekarang pulangnya udah bawa bayi. Sahut Hanan cengengesan. Abang sudah siapin kamar mereka? Kan? Mila khawatir suaminya itu lupa mempersiapkan semuanya. Sebab Hanan otaknya terkadang juga bisa error. Udah dong sayang. Tuh, di sebelah kamar kita. Mau lihat? Lengek Mila sambil berdiri. Akhirnya mereka semua berjalan menuju kamar yang diberitahu oleh Hanan. Ceklek. Mulut Mila langsung ternganga melihat kamar itu. Di dalamnya ada box bayi yang berukuran besar. Ada kasur yang ukurannya juga besar. Serta lemari pakaian untuk menaruh baju bayi. Kamar ini juga bernuansa pink putih. Tapi saat melirik ke sudut ruangan Mila dan Fathir saling menatap heran. Sebab di sana ada mainan untuk bayi. Karena kamar ini memang berukuran besar. Nan, itu kamu yang siapin mainannya? Tanya Fathir. Iya. Bagus kan, Mas? Tanya Hanan dengan bangganya. Bagus, sih. Tapi itu mainan buat siapa? Buat anak-anakku main. Lah, biar mereka gak bosan di kamar karena ada mainannya. Sekarang mereka masih merah, Nan. Masa iya udah disiapin perosotan sama ayunan? Jadi kecepatan. Ya, Mas. Tanya Hanan dengan polosnya. Kamu pikir aja sendiri. Emang ada bayi umur 1 bulan main prosotan? Umur setahun aja belum tentu bisa main prosotan. Nan. Sahut Fathir gemas. Mungkin karena terlalu bersemangat, Hanan sampai menyiapkan keperluan anaknya sampai sedetail itu. Nanti prosotannya biar buat Bang Hanan aja, Mas. Biar gak mubazir. Sahut Mila sambil terkekeh. Hanan hanya bisa nyengir sambil garuk-garuk kepala. Maksudnya hanya ingin menjadi abi yang baik. Tapi sepertinya dari kemarin yang ia persiapkan selalu saja salah. Mulai dari pakai shampoo anti rontok sejak dini, agar tidak rontok ketika banyak pikiran saat mengurus bayi.